Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sahabat Galilea Community of Christ. Sama-sama kita mau memuji Tuhan, kita mau datang menyembah Tuhan Yesus. Pada hari ini, kitalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kasih tepuk tangan, sorak-sorai, sukacita buat Tuhan. Sama-sama kita bertepuk tangan, haleluya. Sebab Tuhan memberikan kuasa buat setiap kita dan menjadikan kita lebih dari para pemenang. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita. Angkat suara kita dengan sukacita. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yo, sama-sama dengan iman katakan, iblis bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Here we go. Haleluya. Dibanggalah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang, kasih tepuk tangan sorak-sorai yang paling mulia buat Tuhan. Haleluya. Ayo sama-sama lebih semangat lagi, kita akan suara kita memuji Tuhan. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama, haleluya. Dibanggalah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama haleluya, haleluya. Bertepuk tangan di atas kepala kita. Dibanggalah pancinya, Yesus Raja segala raja. Angkat suara kita, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih semangat lagi, katakan haleluya. Dibanggalah pancinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Tujuh kanan kiri katakan, kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, sorakan haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Sebab itu dengan segenap hati kami datang menyembah Engkau Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu memulihkan, memberkati, bahkan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati
kemuliaan-Mu. Berkati hidupku Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Dengan satu hati kita sama-sama katakan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Dan sepati kami datang menyembah Kau Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sama-sama sembah Tuhan, katakan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sama-sama kita sembah Dia. Oh, segala pujian bagi-Mu, segala sembah kami bagi-Mu, Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau yang setia, Kau kekuatan, Kau keselamatan kami, Tuhan. Sebab itu kami menyembah-Mu, kami memuji-muji-Mu. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, kami sembah, oh Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita angkat tangan kita dua-dua sembah Dia. Haleluya. Oh, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini
hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus ku banyak, lebih sungguh lagi segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Oh Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus ku banyak memuji, menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus ku banyak memujimu, menyembahmu. Yesus ku banyak menyembahmu. Shalom, senang boleh beribadah lagi di hari Minggu ini, dan mari kita siapkan diri untuk kita membaca firman Tuhan. Dan saya ingatkan nanti ada perjamuan kudus ya, silakan siapkan elemen perjamuan kudus, yaitu hosti dan anggur ya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur di hari Minggu. Kami boleh beribadah kepadamu. Kami sudah memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan kami merasakan bahwa hadirat Tuhan ada dalam diri kami, dalam keberadaan kami. Walaupun kami beribadah secara online, kami percaya bahwa Roh Kudus bekerja di antara kami. Itu sebabnya kami penuh dengan sukacita, dan saat ini kami akan membaca, kami dengar dan renungkan firman-Mu. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca, kami dengar, tidak untuk kami lupakan, kami mengerti, kami lakukan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan, yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Terima kasih, kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata amin. Bapak Ibu, jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita membaca di Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Riwayat Nehemia bin Hakhalya. Pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Ayat 3, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ayat 4, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Nah, demikian di dalam Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Bapak Ibu, arti nama Nehemia adalah Tuhan Maha Besar. Tentu setiap nama orang Yahudi selalu berkaitan dengan pengalaman hidup.
Jadi Nehemia adalah seorang yang mempunyai pengalaman yang banyak tentang kebesaran Tuhan. Nehemia juga adalah seorang yang mempunyai integritas. Apa itu integritas? Bapak Ibu, pengertian sederhana integritas adalah ucapan atau perkataan sama dengan perbuatan. Jadi integritas itu adalah kesejajaran antara perkataan dan perbuatan. Tidak banyak orang memiliki integritas. Masih banyak juga orang Kristen yang tidak punya integritas. Baik itu yang sudah melayani Tuhan, juga apalagi jemaat biasa. Nah, banyak orang orang Kristen perkataannya nggak bisa dipegang. Demikian juga ada juga hamba Tuhan yang perkataannya nggak bisa dipegang. Karena apa? Lain di mulut, lain di hati. Nah, itu dia saudara ya. Nah, Bapak Ibu, ada banyak juga orang Kristen yang lain di mulut, lain di hati. Antara ucapan dan perbuatan itu tidak sinkron. Nah, Nehemia adalah orang yang mempunyai integritas. Ucapan atau perkataan itu sama dengan perbuatan. Integritas itu juga berarti jujur. Karena integritasnya, maka Nehemia dipercayakan sebagai juru minum Raja Artasasta. Tidak gampang menjadi juru minum raja. Sebab seorang juru minum bisa saja membunuh raja dengan cara memasukkan racun ke dalam minuman yang biasa raja minum. Kalau Nehemia tidak memiliki integritas atau tidak jujur, nggak bakalan dipakai oleh raja, gitu loh. Dalam pengertian yang lain, kalau kita mau mengalami kebesaran Tuhan, raja kita, raja di atas segala raja, kita harus memiliki integritas. Kita harus menjadi orang jujur. Jadi ingat Bapak Ibu, kalau engkau mau dipercaya sama Tuhan, harus memiliki integritas. Jangan kita hanya percaya Tuhan, tapi Tuhan tidak percaya kepada kita. Kalau Tuhan tidak percaya kepada kita, Dia tidak akan mempercayakan sesuatu berkat talenta kepada kita. Kalau kita dipercaya, maka Dia akan berikan talenta, Dia akan berikan berkat, Dia akan berikan mujizat, ya, banyak hal, kuasa kepada kita. Sama dengan Nehemia. Karena Nehemia dipakai oleh raja, ya kan, sebagai juru minum raja. Ya, sekali lagi saya tekankan, juru minum itu gak gampang. Ya, harus orang yang jujur, ya kan? Harus orang yang memiliki integritas. Nah, Bapa kita itu raja di atas segala raja. Kalau kita mau dipercayakan oleh raja, ya, raja di atas segala raja, mengenai berkat, mengenai mujizat, mengenai talenta, maka kita harus memiliki integritas dan kita harus juga menjadi orang yang jujur. Nah, selain memiliki integritas atau juga memiliki kejujuran, Nehemia adalah orang yang visioner. Artinya seorang yang mempunyai sasaran atau tujuan ke masa depan. Nah, umumnya orang yang sudah berada di zona nyaman akan kehilangan tujuan hidup. Tetapi tidak demikian dengan Nehemia. Meskipun berada di istana raja, tetapi ia tetap berpikir jauh ke depan untuk negerinya. Nehemia adalah seorang yang berani. Keberaniannya itu terlihat dengan mengambil keputusan yang besar untuk meninggalkan jabatan sebagai juru minum raja dan kembali ke negerinya untuk membangun tembok Yerusalem. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita pasti melihat kebesaran Tuhan ketika kita berani mengambil keputusan untuk beribadah dan mengutamakan Tuhan. Amin. Orang yang ragu-ragu sulit mengambil keputusan. Dan Alkitab berkata bahwa orang yang ragu-ragu
tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi lihat bahwa Nehemia ini adalah seorang yang pertama, dia memiliki integritas. Ya, nama dari Nehemia adalah Tuhan Maha Besar. Nah, dia memiliki integritas. Selain itu, Nehemia juga adalah seorang pemberani, bukan seorang yang penakut. Ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan kepada kita. Amin. Dan juga Nehemia adalah, ini yang kita harus garis bawahi juga, ini yang tidak kalah pentingnya, bahwa Nehemia juga adalah seorang yang mengasihi Tuhan dan terus berpaut hatinya kepada Tuhan. Hatinya melekat kepada Tuhan. Bukan hanya sebagai seorang pemberani, tetapi juga dia adalah seorang yang mengasihi Tuhan dan yang hatinya terus melekat kepada Tuhan. Nah, salah satu yang menarik dari kitab Nehemia yang kita baca pasal 1 di ayat 2 berbunyi begini. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Bapak Ibu, waktu Yerusalem diruntuhkan musuh, seorang saudara Nehemia bernama Hanani, dia luput dan pergi menemui Nehemia di Puri Susan. Lalu Hanani menceritakan semua peristiwa dan malapetaka yang menimpa Yerusalem. Dari sini kita melihat bahwa hubungan antara Nehemia dengan Hanani saudaranya sangat baik. Alkitab sudah mengingatkan kita secara khusus di Mazmur 133, ya, persaudaraan yang rukun. Ketika saudara bersaudara hidup dengan rukun, harmonis, maka berkat Tuhan diperintahkan kepada kita. Amin. Mazmur 133, saya akan bacakan untuk saudara ya. Ini sangat kita hafal ya, 133, persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kita lihat bahwa ketika terjadi sesuatu di Yerusalem, Hanani ya datang kepada Nehemia dan keduanya kelihatan begitu luar biasa ya. Artinya bahwa memang mereka ini bersaudara dengan rukun, dan di mana ada persaudaraan yang rukun, di sana ada berkat Tuhan diperintahkan. Bapak Ibu harus tahu bahwa dewasa ini iblis selalu berusaha merusak setiap hubungan, apalagi hubungan dalam keluarga atau hubungan persaudaraan. Hari-hari ini iblis merusak hubungan silaturahmi, dan karena itu Bapak Ibu, kita perlu memelihara kerukunan, sebab hanya dalam hubungan yang rukun ada berkat Tuhan diperintahkan ke sana. Amin. Di mana ada keluarga yang rukun, di sana berkat Tuhan diperintahkan. Hanani, dia melaporkan tentang tembok Yerusalem yang telah runtuh dan penduduknya telah mengalami atau telah menjadi tawanan. Pertanyaannya adalah, apakah masih ada peluang atau kesempatan untuk keluar dari persoalan besar itu? Bisakah tembok Yerusalem dibangun kembali? Bisakah para tawanan direbut kembali? Bapak Ibu, jawabannya pasti bisa. Amin. Alasannya,
Ya sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang sukar. Nah selanjutnya yang perlu kita renungkan adalah apa langkah yang dilakukan Nehemia untuk memulihkan keadaan yang sangat berat dan memprihatinkan di Yerusalem. Langkah apa yang diambil oleh Nehemia untuk memulihkan keadaan yang begitu berat dan begitu memprihatinkan di Yerusalem? Mari kita lihat catatan Alkitab di ayat 4. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Ini langkah pertama yang ditempuh, yang diambil oleh Nehemia ketika dia mendengar informasi yang disampaikan, informasi tentang Yerusalem dan penduduknya yang disampaikan oleh Hanani. Ketika ku dengar berita ini, berita yang disampaikan oleh Hanani bahwa di Yerusalem ada persoalan yang begitu berat, tembok bait suci diruntuhkan dan kemudian masyarakatnya ditawan, dibuang, ya. Dia katakan, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Saudara, langkah pertama yang diambil oleh Nehemia adalah yaitu memiliki beban untuk berdoa. Doa ini yang paling utama. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Bapak Ibu, orang yang berdoa belum tentu seorang yang terbeban. Sebab bisa saja dia berdoa karena rutinitas, karena disuruh, karena tugasnya berdoa. Jadi orang yang berdoa belum tentu seorang yang terbeban. Tetapi dengar baik, orang yang terbeban pasti berdoa. Saudara terbeban dengan pelayanan yang saya lakukan, pasti saudara berdoa. Amin. Nehemia memiliki keterbebanan untuk pemulihan bangsanya. Sehingga hal pertama, langkah pertama yang ia lakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Ketika ku dengar berita ini, nah itu kan yang disampaikan oleh Nehemia. Kalau kita yang membaca, mungkin kita bisa katakan begini, ketika ku dengar berita itu, berita yang disampaikan oleh Hanani mengenai kondisi dan situasi yang ada di Yerusalem, ya kan? Tembok Yerusalem dan juga keadaan umat Allah di sana. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mau bilang, orang yang berdoa belum tentu seorang yang terbeban. Karena bisa saja berdoa tuntutan, ya kan? Rutinitas, berdoa karena dia ditugaskan atau dia sedang bertugas. Jadi seorang yang berdoa belum tentu seorang yang terbeban. Tetapi orang yang terbeban pasti berdoa. Saya ingat teman saya Semi Dangawa, teman SMP, ya, SMP Negeri 2 Poso. Nah, dia kan anak pendeta sidang jemaat Allah. Dan saya sendiri masih beragama Muslim. Hampir setiap hari pekerjaan saya ganggu dia, gugat imannya dengan mengatakan, lu punya Allah itu ada 3, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Saya bilang kalian itu kafir karena saudara kalian mengatakan bahwa Allah itu ada 3. Kalian itu orang Kristen kafir, saya katakan begitu kepada teman saya Semi Dangawa. Kenapa? Karena Anda menyembah manusia yang dilantik menjadi Tuhan, namanya Yesus. Dan lebih parah lagi kalian, ya,
kalian adalah orang kafir sekafir-kafirnya karena kalian berkata Allah itu punya anak. Makanya saya katakan lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Saudara Semi Dangawa, teman saya ini di SMP, dia berusaha menjawab, tapi saya tidak bisa menerima jawabannya. Gak masuk logika saya. Karena saya mengukur iman orang lain dengan iman saya itu memang salah, ya. Dan akhirnya selalu dia bilang begini, saya akan berdoa bagimu. Saya pikir itu kalimat basa-basi. Tapi ternyata memang dia terbeban bagi saya. Dia terbeban untuk mendoakan saya. Saya tidak tahu berapa lama dia berdoa. Tapi setelah kami tamat, selesai lulus SMP, kita tidak ketemu. Dan nanti ketemu sudah selesai SMA dan saya sudah menjadi orang percaya. Baru dia ceritakan bahwa dia memang berdoa bagi saya supaya satu saat saya bertemu dengan kebenaran. Jadi dia terbeban, maka itu dia berdoa. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda masih terbeban dengan keselamatan bangsa Indonesia? Apakah saudara terbeban dengan keselamatan tetanggamu? Adakah kita terbeban dengan pekerjaan Tuhan? Adakah kita terbeban dengan pelayanan misi yang saya lakukan? Masihkah engkau berdoa untuk Indonesia? Apakah saudara terbeban untuk keselamatan jiwa-jiwa di kota di mana Anda berada? Pertanyaan selanjutnya, sejauh mana keterbebanan saudara terhadap pekerjaan Tuhan? Ini penting. Saudara, mari doakan Yayasan Pelayanan Galilea dalam pekerjaan Tuhan yang begitu luas dan banyak. Dan ini memerlukan komitmen tapi juga integritas. Saudara, apakah saudara pernah mendoakan gereja di mana saudara beribadah? Ingat, doa mampu merubah situasi yang sulit menjadi berkat. Doa mampu merubah situasi atau keadaan berat menjadi berkat. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya percaya kita akan selalu menang atas persoalan dan kesulitan asalkan kita berdoa. Mari kita doakan untuk Indonesia. Kita doakan tetangga kita, ya. Kalau kita datang ke rumah dia, kita menginjil, pasti kita kena pasal, pasti kita ya dianiaya, ya. Masih syukur kalau hidup, ya. Tapi kalau kita masuk di kamar, kita berdoa, kita doakan mereka supaya Tuhan menjumpai mereka. Tuhan berbelas kasihan, Tuhan membuka selubung yang menyelubungi mereka setiap kali mereka membaca kitab suci. Dicelikan hati mereka. Pak Pendeta, kan Tuhan suruh kita pergi. Iya kan? Bukan disuruh pergi ke kamar berdoa, tapi pergi memberitakan Injil. Iya. Tapi sebelum kita pergi memberitakan Injil, mari kita berdoa dulu. Amin. Saudara juga doakan saya dalam pekerjaan Tuhan, misi, ya, supaya Tuhan berikan saya kekuatan, kesehatan, semangat terutama. Nah, jadi langkah pertama yang Nehemia buat untuk merubah keadaan berat menjadi berkat adalah dia berdoa. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa. Dia terbeban dan berdoa. Ya, karena dia terbeban, maka dia bukan hanya berdoa tapi juga dia berpuasa. Maksudnya ini dia fokus. Dia betul-betul berdoa dengan totalitas. Berpuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi Bapak Ibu, merubah keadaan berat menjadi berkat, doa. Yang kedua, masih di ayat 4, ya, bagian A kita lihat,
ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung. Kata berkabung ini sama dengan merendahkan diri. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Nehemia termasuk orang terhormat. Mengapa? Sebab Nehemia ini adalah menjabat sebagai juru minum raja. Jadi dia adalah seorang yang terhormat. Tetapi ketika Nehemia mendengar kabar tentang Yerusalem yang disampaikan oleh Hanani, ia berkabung. Dalam tradisi Yahudi, seseorang berkabung itu selama 7 hari. Dan saudara, ekspresi orang yang berkabung adalah menangis sampai matanya bengkak. Dia bukan saja menangis, tapi mengoyakkan pakaiannya dan menjambak, ya, menjambak rambutnya, ya. Jadi kalau ditarik, ya, kalau saudara lihat mereka berdoa di tembok ratapan itu membenturkan kepala di tembok itu. Jadi ini menunjukkan situasi di mana mereka benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan dan minta belas kasihan, minta kemurahan Tuhan. Sebenarnya, ya, yang saya katakan tadi, Nehemia adalah seorang yang menjabat sebagai juru minum raja. Tapi mendengar berita tentang Yerusalem yang disampaikan oleh Hanani, dia kemudian berkabung. Walaupun dia seorang yang terhormat, tapi dia merendahkan diri. Sebenarnya istilah terhormat itu hanya bagi Tuhan saja, ya kan? Bukan bagian kita manusia. Dia melepaskan jabatannya sebagai juru minum raja, dia merendahkan diri, dia berkabung, dia menangis, menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Dan Tuhan mencari orang yang rendah hati, bukan orang yang meninggikan dirinya. Karena itu Alkitab mencatat di 1 Petrus pasal 5 ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayat 28, di sana diceritakan tentang seorang perempuan Kanaan yang percaya, yang datang kepada Yesus dan memohon supaya Yesus menyembuhkan anak perempuannya yang kerasukan setan dan sangat-sangat menderita. Tetapi dalam dialog mereka, Yesus, ya, pertama Yesus diam, ya, dia tidak menjawab, lalu kemudian dia menghindar dengan berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Iya kan? Tapi kemudian, ya, Yesus menyamakan perempuan itu seperti anjing. Dia katakan tidak baik melemparkan. Ya, saya coba baca lagi ya. Saya lupa redaksinya itu seperti apa. Di Matius pasalnya yang ke-15, ya, di Matius pasalnya yang ke-15, perempuan Kanaan yang percaya itu dikatakan begini, ya. Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perempuan Kanaan ini, ya, direndahkan serendah-rendahnya, dan dia mengakui. Tetapi kita lihat akhir daripada kisah itu, dengan iman dan kerendahan hati perempuan Kanaan itu, dia tetap tidak berpaling dari Yesus. Akhirnya Bapak Ibu, anaknya disembuhkan Yesus, dan dia salah satu orang yang dipuji mengenai imannya oleh Tuhan, karena hanya ada 2 orang, ya, dalam Alkitab
yaitu perwira Kapernaum, dan juga perempuan ini dengan berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Itu setelah dia merendahkan dirinya. Ya kan? Walaupun direndahkan, dia tidak marah. Dia tidak berpaling dari Yesus. Bahkan ketika Yesus menjawab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, tetapi perempuan itu berkata, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Ini menunjukkan kerendahan hati dari perempuan Kanaan ini yang kemudian membuat Tuhan Yesus memberikan apresiasi. Dia berkata di ayat 28 di Matius pasal 15, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Jadi untuk mengalami kebesaran Tuhan, kita mesti harus merendahkan diri. Ya kan? Mesti rendah hati. Amin. Jadi Bapak Ibu, langkah yang dilakukan oleh Nehemia untuk merubah keadaan berat menjadi berkat, yang pertama dia terbeban berdoa. Yang kedua, dia berkabung. Ini menunjukkan kerendahan hatinya, ya. Lalu yang ketiga, kita baca ayat 11, dikatakan begini di Nehemia pasal 1 ini, "Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang lain." Saudara, dari ayat ini kita melihat, ya, ada ikhtiar, ada upaya, ada usaha yang dilakukan oleh Nehemia. "Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu, ya, yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu ini berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini." Di sini juga dijelaskan ketika itu aku ini juru minum raja di ayat 11. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa Nehemia berdoa kepada Tuhan untuk Yerusalem. Tetapi Nehemia juga tetap bekerja sebagai juru minum. Tetap melakukan tugasnya. Bahkan berbicara kepada Raja Artasasta agar diberikan surat rekomendasi untuk bupati-bupati di sekitar Yerusalem supaya mereka memudahkan dan membantu Nehemia dalam pembangunan tembok Yerusalem. Ini yang diupayakan, ini yang diusahakan oleh seorang Nehemia. Ya, dia masih tetap bekerja, ya, sebagai juru minum. Sambil itu dia mencari kesempatan untuk bisa berbicara kepada raja, dan pada saat yang tepat ada kemungkinan, ada peluang untuk dia bisa berbicara. Dia menyampaikan pergumulannya, masalah yang dia hadapinya, dan dia minta supaya bupati-bupati di sekitar Yerusalem itu memudahkan dan membantu Nehemia. Dia minta rekomendasi loh dari raja, hebat, ya, supaya bupati-bupati itu memberikan kemudahan, ya, dalam pembangunan tembok Yerusalem. Nah, apa yang bisa kita tarik di sini? Istilah ora et labora. Saudara tahu itu? Berdoa dan bekerja. Berdoa bukan hanya bekerja, tapi juga bekerja harus berdoa. Jangan hanya bekerja, karena bekerja tanpa berdoa juga itu tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara mengandalkan kekuatanmu. Ora et labora itu mau menyatakan kepada kita bahwa doakan apa yang engkau kerjakan dan kerjakan apa yang telah engkau doakan.
berusaha dan berdoa. Ini yang dilakukan oleh Nehemia. Ada sebagian orang, mereka hanya berdoa tapi malas bekerja. Ada yang rajin bekerja tapi juga malas berdoa. Ini tidak boleh. Rajin berdoa, rajin bekerja, itu ora et labora. Harus lakukan itu. Doakan apa yang engkau kerjakan dan kerjakan apa yang telah engkau doakan. Kalau saudara hanya berdoa tidak mau bekerja, itu salah. Tapi saudara berdoa, bekerja, tidak berdoa, ini lebih salah lagi, jadi salah besar. Buatlah keseimbangan antara doa dan usaha, atau antara rohani dan rohana. Jika kita terbeban dan berdoa, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan terus berusaha dalam keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong, maka Tuhan akan merubah sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Tuhan akan merubah sesuatu yang keadaan yang berat menjadi berkat. Sebab Allah kita adalah Allah yang besar dan ajaib serta mampu melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih atas kesempatan di mana kami belajar dari seorang Nehemia yang mampu merubah keadaan berat menjadi berkat. Setelah dia mendengar dari Hanani mengenai keadaan di Yerusalem, Nehemia terbeban dan berdoa kepada Tuhan. Dia menunjukkan kerendahan hatinya dengan berkabung, tapi juga dia berusaha apa yang bisa dia lakukan. Dan tentu Tuhan buka jalan. Terima kasih. Kami belajar hari ini bahwa keadaan berat menjadi berkat ketika kami berdoa, ketika kami menunjukkan kerendahan hati dengan kami berkabung seperti Nehemia. Tapi juga kami akan berusaha bekerja, kami libatkan Tuhan dalam pekerjaan, karena kami tidak akan bekerja dengan kekuatan kami, dengan kepintaran kami, sebab kekuatan dan kepintaran kami sangat-sangat terbatas. Dan kami tidak akan terjebak sehingga kami mengandalkan kekuatan manusia, dan itu membuat kami terkutuk. Tetapi diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya kami berusaha, kami berdoa, dan kami bekerja mengupayakan segala sesuatunya. Karena kami percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Tuhan tidak akan pernah menolak dan meninggalkan kami. Engkau terus menyertai kami. Terima kasih. Firman sudah kami dengar. Sebentar kami akan menyatu dengan tubuh darah-Mu. Tapi sebelumnya kami akan memberikan yang terbaik yang dari Tuhan, dalam bentuk persembahan syukur yang akan kami berikan kepada Tuhan melalui Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia untuk pekerjaan Tuhan yang dikerjakan oleh yayasan. Kiranya setiap pemberian Tuhan perhitungkan, setiap rupiah yang mereka berikan Tuhan kembalikan 30, 60, 100 kali ganda. Tidak ada yang miskin, tidak ada yang kekurangan, semuanya hidup berkelimpahan. Di dalam nama Yesus, sambil memberi, kami siapkan diri seperjamuan dengan tubuh darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Baiklah saudara, tiba saatnya kita akan sama-sama memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan di gereja ini. Saudara bisa memberikan persembahan saudara dengan mentransferkan di nomor-nomor yang telah tertera di layar saudara.
Terima kasih atas persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu berikan melalui transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Itu juga adalah rekening gereja, dan Bapak Ibu yang terus menopang kami dalam pelayanan melalui persembahan yang Bapak Ibu berikan. Kami terus berdoa supaya setiap persembahan itu Tuhan kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Bapak Ibu tidak akan pernah kekurangan, tidak akan pernah miskin. Tapi apa yang Bapak Ibu berikan untuk pekerjaan Tuhan itu memperbesar keuntungan. Sekali lagi, saya atas nama Galilea Community of Christ dan Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia mengucapkan terima kasih. Dan Tuhan terus memberkati Bapak Ibu semuanya. Mari kita siapkan diri untuk perjamuan kudus. Sambil mempersiapkan hosti dan anggur, saya akan bacakan dulu landasan firman Tuhan. 1 Korintus 11:23, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, saya jemput semua berdiri. Mari kita ambil hosti, diangkat di atas kepala kita, dan katakan apa yang saya katakan. Mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga, menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus, firman yang menjadi daging. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan.
1 Korintus 11 ayat 25, demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita ambil anggur dibentuk menjadi darah Kristus. Kita angkat di atas kepala kita dan kita katakan bersama-sama, di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga di dalam nama Yesus Kristus. Oleh kuasa darah Yesus dan oleh bilur-bilurnya kami semua diselamatkan, dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah, tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol. Sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya, tidak asam urat. Aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Dan kini aku percaya bahwa Engkau memperbesar kapasitasku dan kekayaan bangsa-bangsa akan Tuhan percayakan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku, tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang aku. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganku, apa saja yang aku kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan ada dan menjadi bagianku. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku, di dalam nama Yesus Kristus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum. Mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Terima kasih Tuhan, tubuh darah-Mu sudah menyatu dengan tubuh darah kami. Kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kami. Sekalipun kami harus melewati lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya sebab Engkau beserta dengan kami. Kau tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Engkau terus pegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Maka kami yang sakit sudah disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan di dalam nama Yesus. Kami mengalami pemulihan, kesehatan dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, masa depan dipulihkan, keuangan dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami terbeban untuk Indonesia. Kami doa untuk Indonesia, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati Indonesia, semua elemen bangsa diberkati, anak bangsa diberkati. Tuhan jumpai mereka dalam keberadaan mereka semua ketika mereka melakukan kegiatan rutinitas religius mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya setiap anak bangsa bisa mengenal dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang beribadah. Tuhan mengenal setiap mereka dan mereka diurapi di dalam nama Yesus. Yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Hamba doa untuk setiap mereka yang mengikuti ibadah bersama kami, Galilea Community of Christ. Mereka terus Tuhan bawa dalam kehidupan yang berkemenangan,
Mereka tidak celaka, tidak sakit-sakitan di dalam nama Yesus. Amat terlebih mereka yang memberikan persembahan, kiranya diberkati dan mereka semua terpelihara tidak miskin, bahkan mereka hidup berkelimpahan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami doa untuk Presiden, Wakil Presiden dan para menteri. Tuhan berkati dalam tugas kerja mereka semua. Juga kami doa untuk kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, camat, juga lurah, kepala desa, sampai tingkat RW RT diberkati di dalam nama Yesus. Kami doa supaya setiap orang bisa mengenal Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah Engkau kekal untuk selamanya, yang memberikan persembahan terus diberkati, tidak kekurangan, dan kiranya Tuhan kuduskan persembahan yang dipersembahkan oleh umat-Mu dapat dikelola dengan baik. Banyak hal dalam pekerjaan Tuhan di Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Inilah kami datang di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap berdiri dan angkat tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan membuat engkau naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Dia menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Tuhan akan memperbesar kapasitasmu dan kekayaan bangsa-bangsa dipercayakannya kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu, tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganmu, apa saja yang engkau kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianmu, pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah mengalir dalam hidupmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Ibadah telah selesai.
terus setia beribadah. Sampai jumpa pada ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.